Perkenalkan, namaku Irul, usiaku 24 tahun, aku memiliki tinggi badan yang ideal. Saat ini, aku tinggal di kota besar di sebuah rumah kontrakan. Untuk asalku sendiri, dari kampung yang sangat jauh dari perkotaan, ya gampangnya, bilang aku ini anak kampung yang merantau di kota besar. Aku bekerja di sebuah pabrik yang cukup besar. Aku bekerja mungkin sudah ada 2 tahun di pabrik tersebut. Sebelumnya, aku pernah bekerja sebagai pengampas galon isi ulang. Dalam video kali ini, aku mau berbagi sebuah cerita yang cukup menarik untuk kita simak. Oke, kita mulai aja. Jadi, cerita ini bermula ketika aku baru datang ke kota dari kampung. Awalnya, aku dihubungi sama teman sekolah dulu. Kebetulan, dia sudah kerja duluan di kota ketimbang aku. Di hari Sabtu sore, aku berangkat dari desaku dengan naik travel dan sesampainya di kota sekitar jam 6 pagi di hari Minggu. Sesampainya, di kota aku menyempatkan untuk membeli sarapan di sebuah warung makan yang gak jauh dari tempat biasa travel mangkal. Saat itu, aku gak langsung menghubungi temanku kalau aku sudah sampai di kota. Karena baterai handphoneku habis, jadi di warung aku sambil sarapan, ya juga numpang ngecas handphone. Namun, setelah selesai makan dan membayar makanan, aku langsung pergi dan kelupaan kalau handphoneku sedang dicas di warung itu. Aku baru ingat saat aku hendak menghubungi temanku. Tapi, ketika aku kembali lagi warung makan itu, tempat aku ngecas handphoneku sudah tidak ada. Saat aku bertanya kepada pemilik handphone, bilangnya kalau ada yang bawa, karena dipikir itu handphone miliknya. Jadi, pemilik warung itu ya hanya diam saja. Apalagi kejadian seperti itu ya sangat jarang juga. Setelah aku coba-coba cari orang itu tetap gak ketemu, ya udah aku pun pasrah. Tapi aku jadi gak bisa menghubungi temenku karena aku gak punya kontak temenku lagi. Saat itu, aku berpikir untuk kembali pulang ke kampung lagi karena aku bingung, gak tahu arah mau kemana dan di mana, juga aku gak tahu. Tapi mengingat ongkosnya juga gak sedikit, dan uang yang aku pakai buat ongkos juga hasil dari orang tuaku minjam sama saudara, jadi aku mengurungkan niatku untuk kembali pulang ke kampung. Lalu, dengan sisa uang yang ada di dompet, aku pun bertanya-tanya kepada orang-orang di sekitar situ, di mana ada tempat kos. Dan untungnya gak jauh dari situ, ada tempat kos yang masih kosong. Saat itu, uangku tinggal 950.000, yang 600.000 aku pakai buat membayar sewa kontrakan, sedangkan sisanya aku pakai untuk membeli makan dan kebutuhan yang lain seperti sabun dan lain-lain. Keesokan harinya, aku baru memulai mencari kerja. Apa aja lah, yang penting aku bisa kerja dan dapat uang untuk membeli makan. Dari pagi sampai sore, aku jalan keliling-keliling mencari kerja, nanya-nanya dari toko satu ke toko yang lain. Dan dari pasar satu ke pasar yang lain, aku coba nyari. Tapi sampai jam 3 sore, aku tak kunjung dapat pekerjaan. Malahan karena saking jauhnya, aku mencari kerjaan aku pun sampai lupa jalan kembali ke kontrakan. Aku sampai mau maghrib jalan kaki mau pulang ke kontrakan, tapi lupa jalannya dan nyasar-nyasar. Aku mau tanya ke orang juga, bingung mau tanyanya gimana. Soalnya nama daerahnya aja aku nggak inget. Akhirnya, ya udah, aku terus berjalan dengan keadaan lapar belum makan. Aku jalan kaki mau pulang ke kontrakan, kemudian sekitar jam 8 malam itu, aku
aku duduk dan istirahat di sebuah depo isi ulang air minum. Aku berhenti sejenak di situ sambil rebahanin kakiku, soalnya pegel seharian berjalan kaki. Lalu gak lama, ada seorang ibu-ibu, ya mungkin usianya sekitar 41 tahunan lah, nyamperin aku dan bertanya. "Mau kemana, Dek?" tanyanya. Lalu aku pun menjawab, "Anu Bu, aku mau pulang ke kontrakan tapi lupa jalannya, soalnya baru pertama ke kota," jawabku. "Lah emang ini adik habis dari mana kok kayak capek banget?" Lalu ku jawab, "Iya Bu, aku seharian habis nyari kerja, tapi belum juga dapat kerja, malahan mau pulang ke kontrakan aku lupa jalannya," kataku. Dan si ibu itu mengajak aku duduk di depan toko samping depot isi ulang. "Ya udah, duduk di sana dulu, Dek, istirahat dulu," ujarnya, dan aku pun mengiyakan. Kemudian si ibu itu membelikan aku sebotol air minum. "Ini kamu minum dulu, kayaknya haus banget kamu, apalagi sehari ini cuaca lagi panas banget." "Iya Bu, terima kasih banyak." Terus aku minum sampai habis saking hausnya aku. Lalu si ibu, "Oh iya, kalau boleh tahu emang kontrakan kamu di daerah mana?" tanyanya. "Aku nggak tahu Bu, yang aku tahu itu pokoknya nggak jauh dari tempat biasa travel-travel pada ngumpul loh Bu," jawabku. Terus si ibu itu pun bilang, "Oh iya, ibu tahu kok. Ya udah, nanti kamu biar ibu anterin pulang aja gimana? Sekarang kamu makan dulu, kamu pasti belum makan juga kan?" Dan aku hanya mengangguk aja, lalu aku diajak membeli nasi goreng yang gak jauh dari tempat aku duduk saat itu. Nah, sesampainya di warung Nasgor, aku diajak ngobrol-ngobrol sama si ibu itu. "Nama kamu siapa, Dek, kalau ibu boleh tahu?" "Namaku Irul, Bu." "Lah, usiamu sekarang berapa, Irul?" tanya si ibu. "Sekarang usiaku masih 20, Bu," jawabku. Terus si ibu itu dengan sedikit tersenyum dia bilang, "Oh, masih 20 tahunan, tapi tinggi badanmu tinggi juga ya Irul, kamu mau nggak ikut kerja di tempat ibu?" Lalu ku jawab, "Beneran ini Bu, ada kerjaan buatku?" Aku jawab dengan penuh kebahagiaan. "Iya, beneran ada kok, kamu mau nggak Irul?" "Iya, aku mau Bu, tapi kerja apa Bu, kalau boleh tahu?" Terus dijawab, "Nanti ibu jelasin sambil nganterin kamu pulang. Yang jelas sekarang kamu makan dulu," ujar si ibu tersebut. Dan aku hanya iyain dan percaya sama si ibu itu, dan sama sekali aku gak kepikiran yang gimana-gimana meski aku baru bertemu saat itu. Ya emang saat itu si ibu itu sambil senyum-senyum gitu kan, tapi aku gak begitu gimana-gimana. Aku lanjut makan aja soalnya aku lapar banget. Kemudian setelah selesai makan, si ibu itu bilang, "Irul, ayo ibu anterin pulang, nanti kamu nyasar lagi." "Iya Bu." Kemudian aku masuk ke dalam mobilnya si ibu itu, lalu di tengah perjalanan si ibu itu berkata, "Irul, kalau kamu kerja di tempat ibu kamu, gak perlu ngekos lagi. Di sana sudah ada tempat tinggalnya kok, yang emang hanya untuk tinggal karyawan," ujarnya. Terus ku jawab, "Lah emang kerjanya apa Bu?" "Kerjanya ya di depot air isi ulang, dan kalau kamu bisa ya ada kerjaan sampingan lagi," ujar si ibu itu. Terus aku bertanya, "Kerja sampingan gimana maksud ibu?" tanyaku. Lalu dijawab, "Ya, kalau kamu mau bantu-bantu teman ibu atau mau membantu ibu ya ada tambahan di luar gaji kamu kerja di depot isi ulang," ujar si ibu Reni. Kemudian, aku pun bertanya lagi, "Emang membantu gimana?"
Tanyaku. Dan dijawab, "Udahlah, nanti kamu tahu kok. Yang jelas uangnya lumayan kok," jawabnya si Bu Reni. Dan aku pun, "Ya udah ya Bu, aku mau kerja di tempat ibu." "Ya udah kalau gitu kamu sekarang ikut ibu aja, ambil barang-barang kamu aja," ujarnya. Dan ku jawab, "Tapi baru kemarin Irul membayar sewanya Bu. Ya gimana sayang duitnya?" jawabku. Terus Bu Reni, "Udah tenang aja, nanti uangnya ibu ganti kok," jawabnya. "Ya udah, kalau gitu aku mau Bu." Dan sesempainya di kontrakan, aku langsung mengambil dan mengemasi barang-barangku, lalu aku ikut bersama dengan Bu Reni. Pada saat itu, Bu Reni terlihat senang dan sumringah banget setelah aku mau kerja di tempatnya. Aku ya gak tahu kenapa Bu Reni seperti itu. Yang jelas saat itu, yang aku butuhin hanya dapat pekerjaan dan bisa punya uang untuk kirim ke orang tuaku yang ada di kampung. Sesampainya aku di tempat Bu Reni, aku kaget melihat rumahnya Bu Reni yang besar dan depan rumahnya ada depot isi ulangnya yang sangat besar dan luas. Ya di situ aku udah yakin lah kalau kerjaan bakal lancar. Kemudian aku diajak masuk ke dalam rumahnya Bu Reni, lalu aku ditunjukin kamarku untuk naruh barang-barangku. Setelah itu aku terus mandi dan sekitar jam 10 malam itu aku kan belum bisa tidur, lalu duduk di kursi samping rumah yang gak jauh dari kamarku. Gak lama Bu Reni nyamperin aku dengan penampilan yang berbeda banget, sampai aku sendiri salah tingkah sendiri dibuatnya, sampai aku ngobrol aja gugup banget. Bu Reni bertanya kepadaku, "Kamu lapar ya?" Terus ku jawab, "Iya Bu, lapar. Soalnya dari pagi belum makan Bu." "Ya udah makan dulu. Nanti kalau sudah makan bantu ibu ya. Sebentar-sebentar aja ya." "Ya udah deh, iya Bu." Aku terus diajak makan sama si Bu Reni. Pada saat itu aku belum tahu maksudnya Bu Reni apa. Hanya aku iya-iyain aja. Kemudian sambil ngobrol-ngobrol, aku makan bersama Bu Reni. Lalu setelah selesai makan, aku diajak Bu Reni. "Yuk Rul, bantuin ibu ya, hehehe." Pas itu Bu Reni ngajak aku ke belakang rumah deket gudang. "Ya udah sekarang ya Rul," maksudnya ibu gitu. Dan dijawab, "Ya iyalah Irul, kamu itu polos banget loh." Terus ku jawab, "Irul emang belum ada pengalaman Bu soal ini. Ya Irul kan berasal dari kampung," jawabku. Terus dijawab, "Ya sudah buruan bantuin ibu lah." Dan ya udah, aku juga melihat kayak gitu. Ya udah, aku satset. Sekitar jam berapa itu baru selesai, Bu Reni berkata, "Wah, makasih banyak ya Irul. Ternyata kamu pinter juga, padahal kamu belum punya pengalaman," ujar Bu Reni. "Ya Irul, hanya iyain aja apa yang ibu suruh aja kok. Ya sudah kalau gitu Irul mau tidur, kan besok mau kerja Bu." "Ya udah sana, besok bantuin ibu lagi ya Irul," ujarnya. Tapi hanya aku iya-iyain aja. Emang seneng sih, siapa coba yang gak seneng, tapi ya gimana, aku butuh uang jadi aku lakuin apa aja, yang penting aku bisa makan dan bisa kirim uang untuk orang tuaku. Singkat cerita, keesokan harinya aku mulai bekerja ikut ngampas galon, sekalian belajar menghafal jalan. Di hari pertama aku kerja, aku ngerasa kerjanya enak-enak aja dan ya nyaman-nyaman aja. Meskipun sehabis maghrib sekitar jam 7, aku selalu disuruh sama Bu Reni untuk bantuin Bu Reni. Itu terus berjalan seperti itu. Namun, setelah 3 bulan, aku bukan hanya disuruh bantuin Bu Reni, tapi
aku juga diminta sama Bu Reni untuk bantuin temen-temennya selama beberapa hari. Ya emang sih, aku dikasih uang agak banyak setelah bantuin teman-teman Bu Reni, sampai terkumpul 6 juta selama 2 minggu, itu pun hanya bantuin 2 temennya Bu Reni. Di awal-awal ya, aku seneng sih. Apalagi setelah aku megang uang lumayan banyak dari kerjaku di depot isi ulang dan uang bonus yang dikasih sama Bu Reni setelah disuruh bantuin dia. Tapi lama-kelamaan, Bu Reni ini malah semakin sering menyuruhku bantuin teman-temannya. Apalagi kadang kalau pas teman-temannya Bu Reni pada datang ke rumahnya Bu Reni, aku pasti disuruh bantuin semua teman-temannya Bu Reni. Dan itu terus berjalan sampai hampir 1 tahun lebih, sebelum akhirnya aku pun keluar kerja dari tempatnya Bu Reni secara diam-diam. Karena aku juga sudah ngerasa capek banget. Walaupun uang yang ku dapat banyak, tapi ya capek banget. Aku kemudian pulang ke kampung dan mulai membangun rumah dari hasil tabunganku selama kerja di tempatnya Bu Reni. Sampai aku juga kebeli sepeda motor baru untuk aku dan adikku juga. Ya tapi sebagian uangnya emang dari hasil uang bonus, aku bantuin temen-temennya Bu Reni. Kemudian setelah selesai membangun rumah, aku kembali ke kota lagi untuk kerja di kota. Sesampainya di kota, aku terus nyari kontrakan. Keesokan harinya, aku mulai mencari kerja dengan melamar kerja di pabrik-pabrik. Sambil nunggu dapat panggilan aku mencari kerja yang lain. Namun, apesnya ketika aku lagi ngelamar-ngelamar kerja di toko aku, malah bertemu dengan temennya Bu Reni. Dan yang punya toko ternyata temennya Bu Reni. Aku mau langsung pergi, udah gak bisa, karena udah masuk ke dalam toko. Jadi, mau gak mau, aku ngobrol dulu dengan temennya Bu Reni. Kamu sekarang di mana, Rul? Kok sudah gak ada di tempatnya Reni? Aku baru pulang dari kampung tante. Lah, kenapa kamu pergi dari tempatnya Reni? Kan di sana kamu kerjanya udah enak, gaji juga gede, kerja sampingan juga bonusnya gede, ujarnya. Tapi tante, aku capek banget loh ya. Kan tante-tante tahu sendiri aku sekali bantuin gak hanya 1 tante doang, tapi teman Bu Reni lainnya juga. Hehehe, kamu soalnya pinter sih, jadi ya gitu Rul. Tapi ya gak apa-apa sih kalau kamu mau kerja di sini, malah kebeneran ya kan? Ujar dia. Ya udah gampang tante, nanti aku pikirin lagi, soalnya aku juga lagi nunggu panggilan kerja ini, jawabku. Ya udah kalau gitu, tante minta nomor HP kamu ya Rul, ujarnya. Ya udah, ini tante nomor handphoneku, di-save aja tante, ini aku pergi dulu ya tante. Iya, hati-hati ya Rul, nanti malam lah tante telepon, kan kamu senggang waktunya Rul. Ya nanti aja tante, sudah ya tante. Kemudian aku pergi dan melanjutkan mencari kerjaan di tempat lain. Kemudian, malam harinya, sekitar jam 8 malam, Tante Yuni, temennya Bu Reni nelpon aku, ngajakin aku makan malam di kafe. Ya, aku pikir hanya makan malam aja kan, jadi aku langsung aja ke sana. Namun, sesampainya di kafe, di situ sudah ada Bu Reni juga dan yang lainnya. Ya mau gak mau, aku pun makan malam dengan Tante Yuni dan Bu Reni juga yang lainnya. Lalu, setelah selesai makan malam, aku diajak pergi bersama Bu Reni ke rumahnya lagi. Dan sama seperti sebelumnya, yang akhirnya aku kembali bekerja di rumahnya Bu Reni lagi. Namun gak seperti sebelumnya, karena di rumah ada anak gadisnya Bu Reni. Di rumah
Jadi nggak seperti sebelumnya, yang hampir setiap minggu teman-temannya Bu Reni datang. Karena Bu Reni itu janda dan hanya tinggal sendiri kalau anaknya nggak ada rumah. Tapi aku awalnya mengira kalau anaknya Bu Reni nggak akan seperti ibunya. Rupanya aku salah. Malah lebih-lebih dari ibunya. Nah, di hari pertama, aku kerja lagi di rumah Bu Reni. Sore itu, aku kan pulang sekitar jam 5 sore. Setelah selesai beres di depot isi ulang, aku langsung masuk ke dalam mau mandi karena sudah sore. Pas aku lagi mau masuk ke dalam, aku nggak sengaja berpapasan dengan anaknya Bu Reni. Dan penampilannya lebih dari ibunya kalau di rumah. "Lagi ngapain, Kak?" sapaku. Dan dijawab, "Ini biasa, lagi nyatai aja, kamu baru pulang." "Iya ini Kak, baru pulang mau mandi sudah sore banget soalnya." Lalu dijawab, "Ya udah sana Rul." Lalu aku pun masuk ke kamar mau mandi. Singkatnya, setelah selesai mandi, aku duduk nyantai sambil ngopi di samping rumah. Terus gak lama, anaknya Bu Reni nyamperin aku, terus dia bilang, "Rul, kamu lagi gak ada kegiatan kan?" tanyanya. "Iya gak ada, emang kenapa ya Kak?" Sambil duduk, anaknya Bu Reni bilang, "Entar malam ikut yuk jalan-jalan sama temen-temenku." Lalu ku jawab, "Lah aku gak bisa Kak, soalnya capek banget Kak hari ini, banyak kerjaan." Jawabku. "Lah orang sebentar aja kok Rul, gak lama loh." "Maaf Kak, lain kali aja deh, nanti aku ikut jalan-jalan." "Oh ya udah, tapi bener ya lain kali kamu ikut." Dan aku hanya mengangguk aja lalu ngobrol-ngobrol biasa dengan anaknya Bu Reni, si Intan. Kemudian sekitar jam 7 malam, saat aku sedang duduk di samping rumah, baru selesai makan, gak lama ada sebuah mobil yang datang. Dan rupanya, mobil tersebut milik teman-temannya Intan, yang mau jemput Intan jalan-jalan. Dan semua teman-temannya si Intan, juga penampilannya gak jauh berbeda dengan si Intan. Dalam hatiku bilang, untung aku gak ikut. Kalau aku jadi ikut mau jadi apa ini aku? Apalagi hanya aku sendiri yang lain cewek semua. Singkatnya, sekitar jam 7:30 malam Intan dan teman-temannya pergi jalan-jalan. Aku sendiri duduk sambil ngopi juga dengerin musik. Terus gak lama Bu Reni baru pulang. Lalu aku buru-buru bukain pintu gerbang dan dari dalam mobil Bu Reni berkata, "Intan sudah pergi Rul?" "Iya Bu, sudah barusan aja pergi sekitar setengah jam yang lalu." "Kenapa Bu?" tanyaku. "Ya gak apa-apa sih, ya udah kamu tutup lagi pintu gerbangnya. Setelah itu ibu tunggu di dalam rumah ya." Dan ku jawab, "Iya Bu." Setelah menutup pintu gerbang, aku langsung masuk ke dalam rumahnya Bu Reni. "Ada apa Bu? Tadi Irul suruh kesini." "Kamu sudah makan apa belum? Ini ibu beli makanan banyak loh," ujarnya. Dan ku jawab, "Udah Bu, Irul udah makan. Tadi Irul beli nasi padang di depan," jawabku. "Walah, ini makanan sebanyak ini, siapa yang mau makan soalnya tadi ibu lupa nggak nelpon kamu dulu." "Tapi ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau setelah selesai bantuin ibu kamu makan ya Rul. Udah ibu beliin loh ini." "Maaf Bu, emang nggak capek? Ibu kan baru pulang dari perjalanan jauh," tanyaku. "Ya justru itu Rul, biar nggak capek ya gitulah kalau ibu mah." Dan aku hanya mengiyakan aja.
Ya udah, kamu tunggu aja dulu di sini sambil ngemil. Ini banyak kue dan roti juga. Ibu mau bersih-bersih dulu, nanti ibu panggil kalau sudah Rul. Singkat cerita, aku pun duduk sambil nonton TV, ya sambil ngemil makanan ringan yang dibeli sama Bu Reni. Dan setengah jam kemudian, Bu Reni memanggilku dan ya udah, aku terus nyamperin Bu Reni. Sekitar jam berapa, itu kan belum selesai dan nggak tahu kalau si Intan sudah pulang dari jalan-jalan. Saat itu Intan masuk lewat pintu samping, karena pintu depan kalau ada mobil Bu Reni parkir, lewatnya agak susah, jadi Intan lewat pintu samping. Dan begitu masuk si Intan pun kaget. Begitu juga denganku ya, kaget juga karena Intan tiba-tiba masuk lewat pintu samping. Jadi saat itu di ruang tengah. Tapi reaksi si Intan kayak biasa aja. Udah biasa aja, aku hanya kaget doang kok, ujar Intan sambil jalan menuju ke kamarnya. Dan setelah selesai, aku pun langsung ke tempatku. Dan gak tahu jam berapa, itu aku dengar suara pintu diketuk. Ya, aku pikir Bu Reni kan yang ngetuk pintu karena biasanya juga Bu Reni. Dan pas aku buka pintunya, rupanya si Intan. Ada apa, Kak? Tanyaku. Lalu dijawab, boleh masuk nggak ini, Rul? Ujarnya. Ya udah, boleh kok, Kak. Silahkan masuk. Ngomong-ngomong ada apa, Kak? Ya kesini mau minta bantuan kamu lah. Apalagi coba, masa iya aku ngeliat tadi nggak mau juga? Ujar si Intan. Terus ku jawab, tapi Kak, beneran? Jelasku. Ya iyalah Rul, bantuan aku bentar lah. Tolonglah Rul ya. Terus ku jawab, ya kalau kakak yang minta bantuan ya, udah pasti aku bantulah. Siapa coba yang nggak mau bantuin kakak? Jawabku. Nah, bagus dong. Lalu si Intan pun langsung satset. Dan karena keesokan harinya aku libur kerjanya, jadi aku bisa bangun agak siang. Terus siang harinya si Intan bilang kepadaku, belajar dari siapa kamu Rul? Pinter banget. Terus ku jawab, lah ya, kayak gak tahu aja Kak. Kayaknya kemarin kakak lihat sendiri. Lalu Intan pun bilang, oh iya, aku tahu Rul. Kalau gitu nanti siang ikut aku ya ke rumah teman aku. Mau nggak? Lalu ku jawab, pasti untuk itu kan Kak? Dan Intan sambil ketawa, hehehe, iyalah. Terus aku pun sekitar jam 11 diajak Intan pergi bersama teman-temannya. Dan itu terus begitu sampai beberapa bulan. Sebelum akhirnya aku dapat panggilan kerja di sebuah pabrik. Terus aku pun berpamitan dengan Bu Reni juga Intan kalau aku mau kerja di pabrik. Dan semenjak itu, aku pun ngekos di sekitaran pabrik tempatku kerja dan lumayan jauh dari rumah Bu Reni. Semenjak aku kerja di pabrik, aku sudah jarang ketemu dengan Bu Reni karena aku juga nggak pernah ke rumahnya. Udah gitu Bu Reni ya, sibuk juga, tapi kalau untuk si Intan, ya kadang sering main ke kontrakanku, tapi nggak sering kalau pas dia ada waktu luang aja. Apalagi untuk sekarang-sekarang ini, Intan sudah mau menikah, jadi dia sudah lama nggak datang ke kontrakanku. Tapi kalau temennya Bu Reni, si Tante Yuni aku malah sering ketemu, karena tokonya nggak jauh dari kontrakanku. Ya begitulah ceritaku selama aku kerja di kota. Ya emang banyak banget salah jalannya. Namun ya, aku sedang belajar benerin supaya menjadi lebih baik. Karena bisa dibilang itu sudah jadi kebiasaan. Jadi ya agak sulit untuk langsung berubah gitu aja. Mengingat aku juga sudah banyak banget dibantu sama Bu Reni. Dan andai saja waktu pertama aku ke kota nggak bertemu dengan Bu Reni, aku nggak tahu sekarang gimana saat ini.
Jalan pulang aja, aku kesasar waktu itu. Makanya aku nggak bisa bener-bener langsung gitu aja berubah. Ya perlahan namun pasti, aku coba untuk menjadi lebih baik. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimi ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Mayem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.